Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Narso MPD sebagai Kepala SMKN 1 Ampel Gading. Yang terhormat Bapak Ahmad Soleh, Wakil Kurikulum SMKN 1 Ampel Gading, dan rekan-rekan guru peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K angkatan 53 sampai 57. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti presentasi seminar RHK dan laporan yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Aswar Anaf. Sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir akhir. Untuk acara hari ini nanti yang pertama pembukaan, yang kedua nanti paparan dari Bapak Aswar Anaf, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat review, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3 SMK Negeri di angkatan 53 sampai 57 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu paparan atau seminar laporan orientasi kepada yang terhormat Bapak Aswar Anaf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Narso MPD sekaligus sebagai mentor. Yang saya hormati Bapak Ahmad Soleh selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan seminar RHK dan laporan yang sudah saya susun kurang lebih 5 hari bersama teman-teman semuanya. Oke. Pada laporan selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang ini adalah pembekalan dan orientasi tersebut diharapkan benar-benar mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Jadi kita sebagai ASN P3K itu bisa menjalankan tugas dengan baik, mengajar dengan baik. Selanjutnya maksud dan tujuan pengenalan tugas dan fungsi ASN dan pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Yang pertama pengenalan tugas, kita ditugaskan di SMK Negeri 1 Ampel Gading itu dengan kewajiban mengajar 24 jam dan tugas tambahannya. Selanjutnya pengenalan nilai dan etika, kita bisa disiplin, terus berakhlak dan macam-macam, nanti akan bahas di slide selanjutnya. Tujuannya itu mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika bagi P3K dan mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Jadi tujuan dari kegiatan selama orientasi ini, jadi kita bukan hanya mendengar saja, kita hanya mencatat, bukan, tapi kita diharapkan mampu benar-benar mengimplementasikan kita sebagai ASN dengan bekerja secara jujur, disiplin. Itu harus tercermin dari mulai dari sekarang. Next, selanjutnya ini visi misi Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai penunggu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Untuk visinya ada 8, bisa disimak bersama-sama. Selanjutnya visi misi SMK Negeri 1 Ampel Gading, isinya menciptakan lulusan yang cerdas,
kreatif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Terus misinya ada 8, dari mempersiapkan peserta didik menjadi pelajar yang kompeten, memenuhi perangkat pembelajaran yang lengkap, menyelenggarakan proses pembelajaran yang pedagogis, mewujudkan lulusan yang cerdas, dan seterusnya. Oke, selanjutnya tupoksi P3K atau tugas dan fungsi P3K. Yang pertama itu merencanakan pembelajaran, meliputi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran kita harus mempersiapkan terlebih dahulu dari modul ajar, ATP, JP, dan semuanya dipersiapkan terlebih dahulu. Melaksanakan pembelajaran dari perencanaan pembelajaran. Jadi kita pembelajaran yang kita lakukan setiap hari itu harus berfokus pada modul ajar, ATP, JP yang kita rencanakan supaya tersusun atau kita sampai melampaui target yang kita tentukan. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka. Per minggunya paling banyak 40 jam. Ya alhamdulillah saya sendiri juga di sini per minggu 24 jam tatap muka. Yang keempat, menilai hasil pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa mengukur dari sikapnya, dari pengetahuannya, dari keterampilannya. Apa yang kita ajarkan setiap hari itu bukan tentang nilai. Ya. Kalau saya setiap hari ngajar itu pada anak yang saya ajarkan itu bukan, kalian bukan mengejar nilai. Kalau nilai itu bukan mobil saja sudah selesai. Yang saya ajarkan itu yang pertama sikap. Ya, walaupun nilainya bagus tapi dengan bapak ibu guru gak ada sopan santunnya, ya, nilainya tercetek. Ya, makanya banyak siswa yang bertanya, Pak, nilai saya kayaknya bekerja sama dengan teman saya bagus, ya, karena barang mungkin hidupnya, tapi kok nilainya berbeda karena sikap yang lanjut kita ke rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja itu sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan, target yang diharapkan atau dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam konteks P3K, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Isi RHK meliputi yang pertama rencana kegiatan, indikator kinerja, target, output, dan nilai dasar. Ini yang harus ada pada RHK. Selanjutnya fungsi RHK. Fungsi RHK itu sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi atau sekolah dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Jadi sebagai peta sebenarnya RHK itu, kalau kita jalan berbagai kan Google Map harus mengikuti. Nah, kalau kita mengajar ikutnya RHK. Jadi apabila kita melenceng dari RHK, otomatis kita melenceng di jalan. Nah, itu fungsi RHK. Jadi sebagai perencanaan supaya bisa mengevaluasi agar sesuai dengan target atau tujuan suatu organisasi atau sekolah.
Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yang ini isi RHK saya. Saya mengajar guru maupun bahasa Indonesia. Di sini masa kontrak saya sampai tindakan itu dari tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang pertama, tujuan instansi. Kita harus tahu dulu tujuan instansinya apa, yaitu terciptanya lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan jiwa wirausaha. Yang kedua, terpenuhi perangkat pembelajaran. Jadi guru itu yang wajib punya perangkat sendiri, memodifikasi sendiri. Terselenggaranya proses pembelajaran yang pedagogis, terwujudnya lulusan yang cerdas, terampil, kompetitif, adaptif di tingkat nasional dan global. Terwujudnya lulusan yang cerdas, terlaksananya evaluasi secara berkesinambungan, terpenuhi standar sarana dan prasarana, meningkatnya kompetensi tenaga pendidik, terlaksananya manajemen sekolah. Selanjutnya yang sebelah kiri itu rencana hasil pimpinan yang saya ambil dari IKI. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidik untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, tersusunnya KOSP yang berorientasi pada pembelajaran secara partisipatif. Yang pertama ini adalah saya. Yang pertama ini terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, RHK ini sudah saya sesuaikan dengan RHK di PMM. Ya, jadi yang pertama itu untuk meningkatkan pengembangan itu saya mengambil pelatihan mandiri yang ada di PMM, yang nanti bisa dibuktikan dengan sertifikat PMM. Itu ada 4 dokumen. Saya targetnya 1 tahun itu minimal 4, jadi semester 2. Tapi walaupun di RHK PMM sudah bisa dirubah, misalnya nggak tercapai kan dirubah. Tapi saya tetap berusaha target sesuai 4 dan sertifikat laporan seminar yang lainnya. Terus penerapan berakhlaknya, saya menyusun jadwal rencana kegiatan penambangan diri atau akuntabel. Saya mengikuti kegiatan pengembangan diri, kompeten dan adaptif. Saya menyusun laporan kegiatan pengembangan kompetensi dengan penuh tanggung jawab dan kompeten. Selanjutnya, pengembangan diri yang kedua itu saya mengambil meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan dengan seminar, lokakarya, simposium yang nanti tahapan outputnya itu hasil dari sertifikat kegiatan ataupun laporan pengembangan kompetensi. Selanjutnya yang ketiga itu yang saya ambil dari pengembangan diri itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Ya, karena saya kebetulan di sini membantu Pak Soleh di kurikulum bidang evaluasi dan pengembangan, jadi saya ditugaskan untuk menelaah perangkat ajar Bapak Ibu guru, dan itu masuk ke RHK pengembangan diri. Selanjutnya yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Terus rencana kerjanya meningkatkan kualitas praktik pembelajaran, ada 2 dokumen. Terus tahapan kegiatan dan tahapannya melaksanakan pra-observasi, melaksanakan kegiatan observasi kinerja guru, terus melaksanakan kegiatan pasca observasi. Outputnya itu penilaian observasi kinerja guru semester 1 dan 2 yang dibuat dalam PMM, program tindak lanjut semester 1 dan 2. Terus penerapannya
ataupun teman sejawat ataupun supervisor yang supervisi. Merancang model pembelajaran itu kompeten. Lanjut yang ketiga, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum merdeka. Di sini saya menyusun asesmen, perangkat ajar, dan evaluasi. Ada perlu ajar, ATP, untuk simpulannya, peserta diharapkan mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah dengan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Ketika diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di tempat mereka bekerja. Terus P3K di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus mampu membuat dan melaksanakan rencana kerja. Oke, terima kasih. Itu sebagai penutup. Di sini ada sedikit kata bijak. Itu dokter tidak berjanji setelah minum obat sakit memakan suku. Guru tidak berjanji setelah kamu lulus kamu akan langsung dapat pekerjaan. Tetapi Allah berjanji, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari Bapak Azwar. Barangkali dari audien ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo dari Pak Satyadi dahulu, dipersilakan maju. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan ini Pak Aswar. Jadi di RHK itu muncul pemilihan peningkatan kompetensi. Nah, yang saya tanyakan, apakah pemilihan peningkatan kompetensi ini sudah sesuai dengan RHK di kinerja PMM dengan bukti apa? Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi dari audien barangkali yang bertanya. Terima kasih Bapak Azwar, izin bertanya terkait RHK Pak Azwar yang tugas tambahan. Tadi disebutkan di kurikulum ya Pak, mohon untuk bisa dijelaskan tugas utama Bapak membantu bidang kurikulum seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Cukup dua nih. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Setiati. Ada yang pertama itu tentang pemilihan peningkatan kompetensi, apakah sudah sesuai dengan KPMM atau belum. Kemudian yang kedua dari Mas Ruri, mohon maaf Pak, tadi diulang tugas tambahan, tentang tugas tambahan di kurikulum apa tugas utamanya. Terima kasih. Monggo untuk bisa ditanggapi oleh Bapak Aswar. Terima kasih. Langsung saya jawab. Yang pertama tadi ini sudah tak sesuaikan dengan kinerja di PMM. Jadi dari meningkatnya kompetensi pemilihan ini itu bisa dibuktikan dengan sertifikat nanti yang akan keluar dan akan saya upload di PMM. Untuk tugas tambahan saya sebagai kurikulum bidang pengembangan ini tidak dimunculkan di tugas tambahan di RHK yang ini karena memang pilihannya di RHK yang sudah sinkron itu hanya untuk kurikulum atau kurikulum utama. Jadi kurikulum bidang itu ternyata tidak ada pilihannya, jadi tidak dimunculkan. Untuk tugasnya saya itu membantu kurikulum 1 dalam melaksanakan yang pertama evaluasi itu tentang asesmen semester 1 semester 2 dan peningkatan kompetensi guru itu menjalankan workshop ataupun seminar-seminar yang biasanya kita lakukan di akhir semester atau awal semester pada saat
kita tidak saja. Terima kasih. Oke, langsung Untuk selanjutnya dari review dari Bapak Mentor kepada yang terhormat Bapak Dian Langsor, kami persilakan. Terima kasih sekali sudah baik dan di RHK kolom terakhir itu kelihatan itu penerapan nilai-nilai berakhlak gitu. Berakhlak tadi kan suku kata yang pertama itu gitu ya. Itu adalah berorientasi pada pelayanan. Ini katakan Pak Kasbah sebagai guru terkait dengan berorientasi pada pelayanan ini bagaimana penerapannya jadi itu kita sebagai guru. Enggak Pak Kasbah. Dalam melayani kita sebagai guru, dalam melayani kita sebagai berakhlak, itu sejatinya kita harus sebagai contoh, sebagai panduan, karena kita sebagai guru. Jadi siswa akan melihat kita dalam sehari-hari sebagai contoh, karena guru bukan hanya memberikan teori, juga harus memberikan contoh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aswar. Tapi apa itu Pak Aswar? Prinsipnya berakhlak itu kan tadi nilai-nilai dasar itu nilai-nilai yang melekat yang mestinya ada pada diri kita ketika kita melaksanakan tugas sebagai guru tadi. Jadi apapun nilainya itu mestinya melekat ya. Akhirnya kita menjadi contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Aswar, kita mencontohkan pada peserta didik kita. Intinya yang kita sampaikan mestinya yang utama yang kita sekaligus juga kita contohkan. Kira itu untuk dari saya tambahannya terkait dengan penerapan nilai-nilai berakhlak, walaupun di sana tidak ada ditulis ada kolaborasi dan seterusnya. Tapi utamanya kan mestinya nilai-nilai ini juga akan terbawa mengikuti ya sekaligus ya melekat pada diri kita ketika kita melaksanakan tugas. Jadi ketika kita melaksanakan tugas, ketika itu tambahnya. Oke, sedikit tambahan dari saya Pak, naikin atas Pak, ini ada tanya Pak. Oke, naik atas lagi Pak. Nah, oke, ini di pengembangan kompetensi. Sekali lagi, tadi saya sudah pesan ya Pak. Jadi setiap di pengembangan kompetensi, selain Bapak Ibu menghasilkan laporan, selalu saya tekankan. Sekarang biasakan Bapak Ibu itu diseminasi, berbagi ya, berbagi. Ini penting Pak, cari praktek baik itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma misalkan Pak Mas Suli diklat lalu dapat orang yang baik lalu dari sharing kan memang saya aja sharing tiap malam nih, jadi harus sharing. Saya bikin zone sendiri Pak. Jadi untuk apa? Karena saya ingin Bapak Ibu apa yang sudah dapatkan bisa berbagi. Ya nanti tambahi ya Pak, mereka tambahi. Kemudian peningkatan potensi kalau sudah ada hasil, pastikan dengan adanya budaya berakhlak ini Bapak Ibu sharing itu pada teman-teman melalui kegiatan kolaboratif ataupun harmonisasi penting. Ya itu aja dari saya, dan yang lain-lainnya nanti sudah dibuat cukup baik. Nanti yang tidak kalah pentingnya ketika memunculkan dokumen-dokumen itu, maka Pak Aswar di draft laporan di kinerjanya isi ada dalamnya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu kan mesti kalau Pak yang memperhitungkan Pak Aswar jalurnya ada kegiatan penyusunan ekos dan sebagainya, dokumennya ada ya. Oke, jadi kita cukup. Terima kasih sekali lagi di vlog. Terima kasih. Marilah